mengakui dan menyesal. Tetapi sebetulnya kata-kata mengakui dan menyesal itu harus dilanjutkan dengan kata-kata minta maaf. Iya, sebenarnya dengan Kepres dan Inpres itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah atau kepala negara atau kepala pemerintahan atau presiden itu sudah minta maaf. Apa hak kita udah kita sampaikan. Mau itu berhasil atau tidak berhasil, ya itulah. Bahwa kita ada yang kita nggak puas. Ya kan? Chaos bisa. Chaos mungkin. Karena yang terima bukan kami aja, rakyat loh. Rakyat. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai kepala negara, ia mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat di berbagai peristiwa, termasuk peristiwa 1965 dan berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dan tragedi G30S. Kepres yang diteken Jokowi menuai pro kontra. Pro datang dari Ilham Aidit yang merupakan putra dari pentolan PKI DN Aidit. Sementara dari sudut pandang lain, kontra muncul dari anak-anak pahlawan revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang menggugat Kepres tersebut. 3 anak Jenderal Ahmad Yani, yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani, dan Amelia Ayani mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 14 Juli 2023 lalu. Ya, wacana rekonsiliasi itu kan dimulai di tahun 2002 dan 2003 kalau salah, wacana rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu sebetulnya mulia saja ketika dua pihak yang pernah berseteru, berkonflik berdarah. Ya, catatannya rekonsiliasi itu ada konflik berdarah loh. Ini saya sedikit sering ada kesalah kaprah rekonsiliasi. Katakan misalnya antara SBY dan Megawati rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi. Karena mereka tidak pernah berkonflik berdarah. Mereka pernah berkonsentrasi dalam pemilihan umum. Dan kemudian ada kemarahan di antara mereka. Tapi rekonsiliasi itu dalam pemaknaan yang sederhana adalah merajut kembali, mentautkan kembali dua pihak yang pernah berseteru dan berkonflik berdarah untuk kemudian menjalin kembali hubungan sebagai sebuah bangsa. Itu adalah pemaknaan dari rekonsiliasi. Nah, kembali ke rekonsiliasi itu sesuatu yang memang sebaiknya dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana melakukan itu dengan benar, dengan baik. Karena kalau rekonsiliasi hanya dipaknai sebagai ketemu dan kemudian bersalam-salaman, atau kemudian kita makan tumpang, udah ya, selesai masalah kita ya, itu pasti tidak akan menghasilkan pembelajaran apa-apa. Nah, rekonsiliasi itu kadang-kadang terlihat sebagai, karena rekonsiliasi itu bicara tentang masa lalu, membahas tentang masa lalu, maka seolah-olah terjadi mengorek luka lama, membangkitkan hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya. Tetapi itu sebaiknya tetap dilakukan karena rekonsiliasi yang baik dan benar, walaupun pahit dan kadang-kadang terlihat sebagai upaya membuka luka lama, sejatinya itu adalah upaya untuk mencari kebenaran, dan itu akan menghasilkan pembelajaran buat sebuah bangsa ke depan. Jadi ada berita lah tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 12 itu salah satunya yang tahun 65 kan. Nah, ketika itu timnya dibentuk kan ada nama-namanya kan. Lalu saya berusaha bertemu dengan Pak Mahfud MD waktu itu. Memang belum ada apa-apa.
tapi susah sekali, nggak pernah diterima. Nah, ya waktu saya ketemu dengan staf beliau, saya nggak usah sebutkan siapa, itu mereka sendiri bilang gini, kaget kok sudah ditandatangani timnya itu. Jadi saya bilang setidaknya kan dari pihak kami itu ada yang masuk dalam tim, jadi bisa memberikan masukan juga ya. Kalau ini kan timnya sama sekali bekerja sendiri selama 2 bulan kalau nggak salah sampai Desember gitu. Nah keluarlah Kepres itu Desember kalau nggak salah tentang pelanggaran HAM berat. Kemudian di 2023 Inpresnya yang keluar, yaitu instruksi Presiden kepada 18 kementerian yang harus memberikan bantuan santunan kepada anak-anak, cucu, keturunan PKI. Nah, itu yang membuat kami itu, ini gimana sih kami berusaha ketemu nggak bisa, tahu-tahu sudah ditandatangani, jadi kayak kita ini dikesampingkan aja sama Presiden Republik Indonesia. Dan juga aparat di bawahnya yaitu kantor Menko Polhukam. Tidak ada yang jelas waktu itu, semuanya begitu aja Mas. Nah setelah itu Kang ALC membuat pertemuan itu juga yang diundang tuh kan Ilham Aidit sama apa ya, pokoknya pihak mereka semua. Saya dengerin aja. Jadi Ilham di situ mengatakan bahwa dengan adanya Inpres itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI, tapi yang salah itu TNI, dan pengorbanan ini nggak ada artinya gitu loh, sepertinya. Itu yang membuat saya dan keluarga kami dan keluarga pahlawan revolusi lainnya itu sangat keberatan, dan menurut kami Presiden di sini dan jajarannya itu tidak bijaksana. Kepres yang diterbitkan Presiden Jokowi dinilai sebagai bentuk tersirat permintaan maaf negara kepada keluarga maupun keturunan PKI atas tragedi 1965 hingga 1966. Meski demikian, pemerintah menyatakan tidak pernah minta maaf kepada PKI. Kepres yang diterbitkan adalah bentuk pemerintah yang menyesalkan adanya pelanggaran HAM PKI dan bukan permintaan maaf. Negara maupun Presiden tidak menyampaikan permohonan maaf, sebab keputusan Komnas HAM lah yang menyatakan peristiwa pelanggaran HAM PKI itu terjadi. Itu ada niatan Pak Jokowi untuk kemudian menyelesaikan masalah masa lalu ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan Kepres. Kepres nomor 17 tahun 2002 kalau nggak salah, yang menyebutkan bahwa mari kita selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Maka dibentuk PPHAM di bawah pimpinannya Pak Makarim Wibisono dengan Ifdal Kasim dan Marzuki Suparman kalau nggak salah. Tim ini membentuk semacam rekomendasi. Rekomendasi itu yang akan disampaikan kepada Pak Presiden, dan itu disampaikan pada tanggal 31 Desember 2022, yang kemudian kira-kira 1 minggu setelahnya pada bulan Januari Pak Jokowi bersama Pak Mahfud bersama Pak Makarim kemudian mengumumkan rekomendasi itu. Memang menjadi sedikit kontroversi bahwa dari 11 rekomendasi yang disusun oleh tim PPHAM ini, panitia penyelesaian pelanggaran HAM berat, itu kemudian yang diangkat hanya 4 hal. 1, negara mengakui bahwa memang ketika itu terjadi pelanggaran HAM berat. 2, negara menyesal atas terjadinya peristiwa itu. 3, negara berjanji untuk menjamin hak-hak korban dan memulihkannya. 4, kemudian cerita tentang semacam reparasi sosial, reparasi fisik kepada korban. 4 hal itu memang tidak lengkap kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi standar Amnesty International ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat. Tetapi korban ketika itu mengatakan, oke, ini kami terima, tapi lakukanlah dengan baik. Jadi jangan sampai udah dikasih
tawaran yang begitu rendah, tapi kemudian dikerjakannya juga asal-asalan. Jadi nggak apa-apa, saya terima tawaran itu, 4 dari 11 itu, tetapi lakukannya dengan sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. Yang masih menjadi kontroversi sekarang oleh para aktivis penggiat hak asasi manusia adalah belum adanya pernyataan minta maaf dari negara. Ya, negara menyesal, betul, mengakui dan menyesal. Tetapi sebetulnya kata-kata mengakui dan menyesal itu harus dilanjutkan dengan kata-kata minta maaf. Orang mengakui kemudian menyesal itu, menyesal untuk apa? Ya untuk kekeliruan kami atau kekeliruan negara di masa lalu. Tapi kemudian harusnya dilanjutkan dengan minta maaf. Tetapi ketika itu negara tidak mengeluarkan kata-kata minta maaf. Itu yang kemudian dibahas di kalangan aktivis hak asasi manusia dan sejarawan. Dalam hal ini ada kawan-kawan dari Amnesty International yang kemarin kira-kira mungkin 10 hari yang lalu itu membuat deklarasi yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat itu harus diakhiri juga dengan pernyataan maaf. Itu deklarasi mereka, dan itu memang benar. Apakah kemudian negara mau mengikuti itu atau enggak? Itu satu hal. Kedua yang dituntut oleh deklarasi itu adalah bicara soal penyelesaian pelanggaran HAM berat itu mestinya ada penelitian dan penelusuran ulang tentang sejarah terjadinya. Kalau dalam bahasa yang umum itu adalah pelurusan sejarah yang kemudian dituliskan dalam buku-buku sejarah. Pentingnya apa? Agar generasi berikutnya mewarisi sejarah yang benar, gitu. Ada berita permintaan maaf ke PKI ya, ada itu. Tapi kan cuma selentingan aja, antara iya dan tidak, iya dan tidak. Tiba-tiba keluarlah itu nama surat Kepres nomor 17 sama Inpres nomor 2. Nggak usah dibaca semua lah, dibaca ini aja, dibaca sebagian ini aja. Itu aja udah menyakitkan hati. Satu, dia bilang anak keturunan PKI, kalau nggak salah 4 generasi itu diberi santunan, ya kan? Itu silakan baca sendiri Kepres itu. Ada satu lagi, ini kan Kepres ini kan yang buat tim ya, termasuk Komnas HAM di situ ada juga, kalau nggak salah. Ya, Komnas HAM ada di sebelah, 4-5 rumah dari sini. Nggak jauh kan? Apa yang terjadi di sini? Ya, ini bukti loh, bukti. Ini sejarah. Ini adalah tragedi nasional loh ini, bukan tragedi kampungan ini. Tidak. Yang jadi korban jenderal. Ada 6 jenderal yang jadi korban, 2 perwira di Jogja, 1 perwira muda di Argentina. Ini ada yang nggak benar kan gitu, ada yang nggak benar. Masa Komnas HAM di sebelah tetangga kita dia nggak tahu di sini ada apa? Dia harusnya periksa dulu dong, cek dulu yang betul, kan gitu. Peristiwa kelam G30 SPKI memang menyisakan duka dan beban mendalam bagi keluarga korban, yakni 7 pahlawan revolusi. Namun di sisi lain, anak-anak keturunan PKI juga dianggap menjadi korban atas tindakan diskriminasi dari masyarakat dan pemerintah terdahulu atas perbuatan orang tua mereka. Sebetulnya yang ingin saya katakan juga adalah begini. Dalam melihat peristiwa G30S atau peristiwa gerakan 30 September itu bagaimana sih sebaiknya kita melihat? Kita sering sekali terjebak dalam versi-versi itu ya. Bicara soal G30S maka orang asik dengan bagaimana peran CIA, kemudian Soeharto lah atau Orde Baru lah yang kemudian mendapat benefit paling besar terhadap peristiwa ini, dan kemudian diduga mereka sendiri yang melakukan itu. Kemudian yang anti komunis tentu bilang inilah, kita selalu terjebak dalam peristiwa hari H. Tapi kita lupa dan sering lupa bahwa akibat dari peristiwa itu ada dampaknya. Nah, dampak itulah yang tidak pernah dibicarakan atau sedikit sekali dituliskan dan tidak pernah menjadi bagian dari seluruh peristiwa itu. Padahal dampaknya itu luar biasa juga. Dampaknya itu menyebabkan adanya penjarahan, penangkapan,
pemenjaraan, ada yang mengakibatkan terbunuhnya 1 juta orang lebih kira-kira. Kemudian ada peristiwa orang, hampir 12.000 orang dibuang ke Pulau Buru. Kemudian exils, jadi pelarian politik yang jumlahnya kira-kira 800 orang yang sampai sekarang itu masih berada di luar negeri akibat dari kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan mereka kembali. Kemudian juga ada peraturan dalam negeri tahun 81, peraturan menteri dalam negeri tahun 81 yang melarang mereka-mereka yang terkait langsung atau tidak langsung untuk menjadi pegawai negeri, tenaga pengajar, tentara, melarang mereka menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam lembaga tinggi negara dan sebagainya. Nah, rangkaian peristiwa itu ada sekitar 5 fragmen ya. Kalau saya boleh ulang lagi, 1 adalah penangkapan dan pemenjaraan, juga penjarahan terhadap aset-aset mereka. Kedua adalah pembunuhan tanpa proses peradilan. Ketiga adalah turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81. Keempat adalah peristiwa dibuangnya orang, belasan ribu orang ke Pulau Buru. Dan keempat adalah exils yang kemudian dilarang untuk kembali ke negaranya, kembali ke Indonesia. Kira-kira fragmen itu adalah dampak dari peristiwa itu, dan menurut saya itu harus juga menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Minta dicabut. Nah, kalau mau mengadil harus adil semua. Dia bilang ini anak bangsa, kami juga anak bangsa, kan gitu. Jadi jangan seenak-enaknya. Oke lah, katanya pintar-pintar, tapi kok ya aneh juga kalau kayak gitu. Sejarah jangan diputar balikkan. Itu kenyataan. Ibu Amelia bilang tadi ini semua ada kok. Mau namanya Dewan Jenderal ada. Nah itu memang ada. Mau apa lagi gitu loh. Gilchrist ada. Jenderal Pentagon berkulit sawo matang pengkhianat ada. Ada yang ngomong. Kan surat gitu. malah tertulis. Tertulis. Jadi enggak, ini bukan main-main, dan ini bukan rekayasa kita. Bukan kita juga harus minta diperhatikan sama pemerintah, tidak. Enggak. Biasa-biasa aja. Kita anak bangsa, saya kerja juga nggak dibantu pemerintah kok. Ini kerja juga nggak dibantu pemerintah. Anggota PKI, anak PKI yang masuk ke pemerintahan, masuk ke kabinet, masuk ke mana? DPR. Enggak ribut kita juga. Itu hak Anda untuk itu berjuang kan. Kami juga, udah gitu aja. Tapi kalau pemerintahnya berat sebelah, bisa chaos Mas, bisa chaos. Terlepas dari pro kontra, terbitnya Kepres tentang pelanggaran HAM berat, diharapkan pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan keputusan yang tidak menyakitkan pihak satu dan lainnya. Besar pula harapan agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya, kami itu menerima uluran tangan pemerintah ketika pemerintah menawarkan itu. Sama sekali jauh dari sempurna. Iya, nggak apa-apa. Tetapi lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena yang terlibat dalam kepanitiaan ini sebetulnya sedang menorehkan tinta emas. Artinya gini, mereka sedang menyelesaikan rangkaian 12-13 peristiwa kejahatan kemanusiaan yang nasib dari korban itu ada di tangan mereka, panitia penyelesaian pelanggaran HAM berat itu. Maka saya berpesan kepada mereka-mereka yang menangani ini, lakukanlah dan sebaik-baiknya, karena itu akan ditorehkan dalam tinta emas sebagai sebuah kerja yang akan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Pokoknya yang jelas kita sekarang menunggu, itu aja. Ada nggak Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Kepres itu gimana? Kan kita tunggu semua. Kepres itu apakah sama Impres itu dicabut atau tidak? Terus kita lihat lagi. Nggak mau Mas, kita ada chaos-chaos itu nggak mau. Tapi kalau rakyat nggak bisa dibendung Mas, nggak bisa dibendung.
Kalau pribadi satu orang dua orang sih bisa dibendung. Tapi kalau rakyat nggak bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.